Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 26 September 2022, berjudul Pengabdian Musa. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 24-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pengabdian Musa, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau? Agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri orang yang telah mengikuti pengabdian Musa, bila mana orang itu tidak tergoyahkan dalam tekadnya dan tidak menghormati seorang pun dalam hidup ini, kecuali kepada Allah yang satu itu, yaitu Khalik langit dan bumi untuk disembahnya. Oleh undang-undang Mesir, semua orang yang menduduki tahta Firaun harus menjadi anggota kasta imam-imam, dan Musa, sebagai calon pewaris mahkota, harus diperkenalkan kepada rahasia-rahasia agama bangsa itu. Tetapi ia tidak tergoyahkan dalam tekadnya untuk tidak menghormati seorang pun, kecuali Allah yang satu itu, yaitu Khalik langit dan bumi. Ia berdalih dengan imam-imam serta penyembah-penyembah berhala itu dan menunjukkan kebodohan daripada sikap mengagung-agungkan benda-benda yang tidak bernyawa itu. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah alasannya atau mengubah tekadnya. Tetapi untuk sementara waktu, keteguhan hatinya itu dibiarkan oleh mereka oleh sebab kedudukan yang tinggi, dan juga ia disenangi baik oleh raja maupun oleh orang banyak. Kedua, ciri-ciri orang yang telah mengikuti pengabdian Musa, bila mana orang itu memiliki daya pikir yang kuat dan mempunyai kekuatan akhlak untuk menolak harapan akan kekayaan, kebesaran, dan kemasyhuran duniawi, dan menolak menikmati kesenangan hidup dari dosa. Musa layak untuk menduduki tempat yang terkemuka di antara orang-orang besar di dunia ini, untuk bersinar-sinar dalam istana kerajaan yang paling megah, serta memegang tongkat kekuasaan. Daya pikirnya yang kuat membuat dirinya menonjol di atas orang-orang besar sepanjang zaman. Sebagai ahli sejarah, ahli sastra, ahli filsafat, panglima tentara, dan ahli hukum, ia berdiri tanpa bandingan. Namun demikian, sekalipun dunia ada pada jangkauannya, ia mempunyai kekuatan akhlak untuk menolak harapan akan kekayaan, kebesaran, dan kemasyhuran. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ketiga, ciri-ciri orang yang telah mengikuti pengabdian Musa, bila mana orang itu memiliki iman yang selalu memandang kepada satu mahkota yang tidak akan binasa, sehingga menuntun orang itu untuk memalingkan diri dari mahkota-mahkota kerajaan duniawi. Musa telah diajar tentang adanya pahala yang terakhir yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang rendah hati dan taat, dan keuntungan duniawi menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan pahala tersebut. Oleh iman, ia memandang kepada satu mahkota yang tidak akan binasa, yang Raja Surga akan letakkan di atas kepala daripada orang-orang yang menang. Iman ini telah menuntun dia untuk memalingkan diri daripada mahkota-mahkota kerajaan duniawi, dan menggabungkan diri dengan bangsa yang hina, miskin, dan rendah, yang telah memilih untuk menurut kepada Allah gantinya untuk melayani dosa. Keempat, ciri-ciri orang yang telah mengikuti pengabdian Musa, bila mana orang itu memiliki roh belas kasihan, kepedulian, dan senantiasa membela dan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas, terutama bagi orang-orang seiman. Musa tinggal di dalam istana sampai ia berusia 40 tahun. Pikirannya sering tertuju kepada keadaan daripada umatnya yang malang itu, dan ia mengunjungi saudara-saudaranya yang berada dalam perbudakan itu, dan memberikan semangat kepada mereka dengan jaminan bahwa Allah akan berbuat sesuatu untuk kelepasan mereka. Sering terdorong oleh kemarahan karena ketidakadilan serta penindasan itu, ia tergoda sekali untuk mengadakan pembalasan terhadap perbuatan jahat mereka itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.